Ya, Anda kembali bersama kami di Landstalk. Kita kembali mencoba menghubungi Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Ibu Ika Lestari Aji. Ibu Ika, masih bersama kami, Ibu? Ya, masih, Mbak Vero. Iya, Ibu, masih bersama kami, Ibu? Ya, masih, Mbak Vero. Oke, baik. Ibu Ika, tadi artinya dari penjelasan Ibu memang jadi sempat dilakukan razia atau sidak begitu ya, Ibu ya, dalam waktu kurang lebih 1 minggu terakhir ini. Dan sudah ada temuan kurang lebih 600 yang ditertibkan. Nah, dengan adanya temuan itu berarti ini membuktikan bahwa memang masih ada proses jual beli unit rusunawa sendiri yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Mungkinkah kemudian ada pihak-pihak yang juga bisa dikatakan sebagai backup dalam tanda kutip atau mafia dalam penjualan atau jual beli rusunawa ini, Bu? Iya, Mbak Vero, bahwa praktek jual beli itu terjadi kurang lebih 2-3 tahun yang lalu itu dilakukan. Ya, bisa jadi ada yang membackup ataupun ada yang mendalangi seperti itu ataupun yang mengatur hal itu saat itu seperti itu. Namun demikian saat ini sudah tidak ada lagi karena memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai concern terhadap seluruh rumah susun yang ada di DKI Jakarta. Jadi pertama dari masalah SDM. Masalah SDM saat ini Pemprov sudah memenuhi ataupun sudah melengkapi dengan dari 3 UPT itu menjadi 13 UPT. Jadi memang SDM sudah dipenuhi dan untuk concern terhadap pelayanan warga yang tinggal di rumah susun. Oleh sebab itu saat ini sudah hampir dan mungkin saya nyatakan sudah tidak ada lagi ya jual beli seperti itu karena kita mulai tertib. Jadi setiap unit itu ada foto. Ya ada foto, kemudian ada nomor KTP, kemudian ada nomor SP ya, perjanjian sewa menyewa seperti itu. Nah, itu dilengkapi dengan hal tersebut. Jadi, orang-orang yang dia pada saat akan dipoto tidak ada ya, dia mungkin tinggal di mana, ini pasti terdeteksi karena memang fotonya tidak ada. Kemudian KTP-nya juga tidak terdeteksi seperti itu. Nah, ini yang kami tertibkan. Oleh sebab itu, nah kami mendapatkan kurang lebih 600 ya. Walaupun kami masih terus konfirmasi, menunggu mereka untuk bisa mengklarifikasi tentang KTP, SP dan sebagainya, ya. Tapi ini yang kami nyatakan kami tertibkan seperti itu. Itu yang pertama kaitan dengan SDM. Ya, penertibannya akan seperti apa, Ibu Ika? Sanksinya langsung kepada orang yang saat ditemukan tidak sesuai dengan antara foto dengan penghuni unit rumah susun itu apa yang langsung bisa dilakukan? Baik, kita langsung keluarkan, ya kita langsung keluarkan mereka tentunya seperti itu. Tetapi juga kita lihat ya bagaimana itikadnya dia. Kalau memang dia betul-betul tidak memiliki rumah, ya dan dia memang masih berkenan, ya kita akan lakukan pemutihan buat mereka. Baik. Seperti itu. Berarti itu yang dialami oleh 600 yang ditertibkan kemarin, Ibu nih. Iya, yang ditertibkan ini adalah juga tidak hanya 600 itu adalah total keseluruhan termasuk unit kosong yang ada. Seperti itu. Jadi yang kami tertibkan. Jadi kalau unit kosong berarti itu sudah tidak ada yang menghuni. Nah, ini yang kita siapkan untuk warga yang memang akan direlokasi ke rusun tersebut seperti itu. Kemudian langkah kedua, Mbak Vero, ya selain ini SDM, sampai, maaf Ibu saya potong ya Bu, ini sampai 2 hingga 3 tahun kemudian baru tercium sekarang pada saat kemudian dilakukan sidak, Ibu. Evaluasi seperti apa yang akan dilakukan ke depannya, Bu, sehingga kemudian ini bisa diawasi lebih ketat lagi, Bu? Ya. Sebenarnya kita sudah lakukan penertiban dari 1 tahun yang lalu seperti itu. Tetapi kan terus mobilisasinya kan terus bergerak, ya kan ada relokasi, kemudian harus ditertibkan kembali, ada relokasi kembali, mereka ada yang masuk, kemudian ada yang ini terus kami lakukan. Jadi memang penertiban itu dilakukan terus menerus, ya. Kemudian ini adalah data terakhir ya yang kami dapatkan. Nah ini sudah terkunci ya. Untuk data tersebut bahwa saat ini kita untuk bisa merelokasi warga kembali ya kurang lebih ada 600-an unit yang bisa dilakukan seperti itu. Ya mungkin selain pengawasan adakah mungkin satuan yang mungkin bisa ditempatkan di rumah susun untuk terus mengawasi Ibu, karena ini akan silih berganti, mungkin akan ada masuk lagi penghuni baru dan yang karena nampaknya juga banyak kelemahan juga dalam hal kontrak untuk menempati unit rusun, Ibu. Ya sebenarnya sudah ada surat perjanjian ya, ini sudah diberlakukan karena ini sudah juga berdasarkan dari pergub yang ada, dan setiap mereka yang
tinggal di rusun, kemudian mereka membuat administrasi perjanjian yang disebut SP, seperti itu dengan berlaku selama 2 tahun, dan ini akan terus diperbaharui, seperti itu. Nah, manakala mereka rajin untuk memperbaharui, ini adalah memang warga rusun. Tapi ada yang mereka memang tidak memperbaharui, nah berarti memang mereka sudah tidak berkenan lagi untuk tinggal di rusun. Nah, ini yang kami tertibkan, seperti itu. Jadi untuk kesatuan lain yang bisa membantu, tentunya kami juga punya tenaga-tenaga keamanan ya dari internal kami, tapi kami juga bekerja sama tentunya dibantu oleh TNI Polri ya. Ke depan ini akan kami minta untuk dukungan setiap saat untuk dalam rangka penertiban yang ada di rusun-rusun kami, seperti itu. Baik, ya, terima kasih Ibu Ika sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Kita berharap kemudian ke depannya tidak ada lagi yang namanya praktik jual beli rusunawa ini. Dan tidak salah untuk menempati, memang ditempati oleh orang memang yang berhak untuk menempati rusun itu. Betul. Ini yang menjadi harapan kami. Ya, baik, terima kasih Ibu Ika. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Lisman yang sudah sedikit memberikan masukan dan memang benar artinya bahwa evaluasi itu tetap harus dilakukan begitu ya Pak ya, perbaikan data, kemudian juga mungkin dari segi berapa besar pendapatan, apakah memang mengalami peningkatan atau tidak, karena itu sangat berpengaruh pada praktik jual beli rusunawa ini. Dan ya, pengawasan yang juga tegas untuk menindak memang jika kalau ada hal yang tidak seharusnya terjadi di dalam proses rusunawa ini. Terima kasih Pak Lisman telah hadir.